Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin Alamsyah dengan NIM 210411005. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perancangan perusahaan, yaitu studi kelayakan di perusahaan Aspal Hotmik. Lanjut sipok perusahaan PT Aspal Hotmik. Yang pertama, supplier. Kita tuh mendapatkan bahan baku seperti batu gumuk, pasir, terus aspal curah. Kita itu mendapatkan dari penambang yang berjarak 20 km dari perusahaan. Terus kita perlu import minyak juga. Terus ke bagian input. Nah, input kita tuh dari supplier, kita kan dapat bahan mentah nih, seperti batu gumuk, bahan mentah pasir, bahan mentah aspal curah, terus minyak. Nah, kita kan lanjut ke proses nih. Terus proses yang pertama itu proses barang mentah menjadi barang setengah jadi. Harga pasar dan proyeksi harga di masa depan. Penetapan harga di PT Aspal Hotmik. Dalam menentukan harga penjualan, harga ini bisa berbeda-beda tergantung pada lokasi pembelian, kualitas aspal, dan jumlah yang dibeli. Terus harga aspal per drumnya isi 155 kg dihargai pada harga 2.500.000 sampai 3.500.000 rupiah. Dan harga aspal Hotmik sendiri yaitu di kisaran 900.000 rupiah per ton. Nah, di promosi produk aspal yang menggunakan berbagai saluran promosi seperti online, offline, dan serta pameran industri, serta network memanfaatkan testimoni pelanggan dan studi kasus proyek untuk membangun kepercayaan dan reputasi produk. Dan kita menyediakan juga pengiriman aspal curah konsumen dengan menggunakan truk tangki khusus, itu juga secara gratis. Lanjut ke analisis aspek manajemen. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Menentukan lokasi yang sudah ditentukan. Nah, perusahaan kita tuh akses ke bahan baku dekat lah, berjarak sekitar 20 km, dekat dengan sumber bahan baku juga, seperti batu gumuk, bahan mentah pasir, aspal curah, dan bahan pendukung lainnya, teman-teman. Terus yang kedua itu akses ke pasar juga. Lokasi kita tuh strategis dan dekat dengan target pasar seperti kayak konstruksi proyek jalan, pengembangan properti, dan pemerintah daerah Cirebon dan sekitarnya. Ini bagus, ini akan membantu dalam mendistribusi produk yang lebih cepat dan efisien. SWOT yang pertama, yang strength, kekuatan. Terus yang pertama, kekuatan daya tahan aspal yang tinggi. Yang kedua, aspal yang menjanjikan pengurangan resiko kecelakaan atau peningkatan keselamatan jalan. Terus lanjut yang ketiga, mengutamakan kualitas, kuat dan tahan terhadap segala cuaca. Dan proses pemasangan lebih cepat dibandingkan bahan konstruksi lainnya. Terus yang kedua, weakness. Yang pertama, biaya produksi lebih tinggi. Terus pengaruh lingkungan sekitar. Lanjut ke peluang perusahaan. Yang pertama, kita di proyek infrastruktur pemerintah. Yang kedua, industri dan akses industri kompleks perkantoran. Terus perawatan jalan, departemen transportasi dan pemerintah daerah yang memerlukan jalan dengan teknologi aspal. Terus industri seperti pengembangan properti yang membangun kompleks perumahan atau komersial membutuhkan lapisan aspal untuk jalan internal. Dan konstruksi lain, pemerintah, kontraktor konstruksi, dan pengembangan properti yang membangun jalan raya, jalan lingkungan atau perumahan, dan lain-lain. Yang terakhir itu persaingan pasar, kompetisi dengan produsen aspal lain.
Terus harga minyak dunia, aspal yang dipengaruhi dari harga minyak bumi, sehingga fluktuasi harga minyak mempengaruhi stabilitas harga aspal. Dari pemetaan rantai pasok di sini, bahan baku yang berasal dari penambang pasir yang terletak dari 20 km dari perusahaan. Terus cara pemesanan bahan baku kita kirim dan truk kita sendiri untuk memuat bahan baku pada bagian industri aspal kita mengelola. Nah, terus kita di bagian industri aspal, kita mengolah bahan mentah yang dari penambang untuk menjadi bahan setengah jadi. Nah, kita tuh memproduksi bahan mentah sendiri, ada alatnya. Kita lanjut ke aspek teknis. Yang pertama yaitu proses produksi. Nah, yang pertama itu kita dari supplier kita tuh dari penambang pasir, terus dari luar negeri juga itu kita impor minyak. Nah, terus untuk proses yang pertama, untuk proses pengambilan batu gumuk, kita dari membeli batu gumuk dari lokasi berjarak dari perusahaan 20 km. Terus proses menambahkan bahan mentah pasir dari penambang. Terus kita lanjut ke proses. Yang pertama kita menambahkan bahan mentah. Terus yang kedua memproses barang mentah menjadi barang setengah jadi. Terus gimana caranya? Yang pertama itu sebuah alat yang bernama loader mengangkut batu gumuk untuk dimasukkan ke dalam dump truck, langsung menuangkan batu gumuk ke mesin crusher. Terus yang kedua, proses pembuatan barang jadi atau aspal hot mix lah. Untuk proses final yaitu adalah pembuatan yaitu barang jadi. Diperlukan membuat aspal hot mix itu bahan batu 1 banding batu, ukurannya medium 0,5, abu batu, pasir, dan aspal curah. Untuk alat yang digunakan dalam proses ini, proses barang jadi maksudnya, sebuah alat yang bernama AMP atau Aspal Mixing Plant. Beberapa tahapannya yaitu yang pertama batu setengah lah, batu medium, batu 0,5, abu batu, dan aspal curah diangkut dan dimasukkan ke dalam mesin AMP tersebut. Dicampur lah, dimix. Terus untuk memasukkan semua komposisi itu di atas dalam mesin AMP yang tadi digunakan alat bantu loader untuk memasukkannya. Terus sebelum produksi aspal hot mix, bahan baku aspal curah dipanaskan terlebih dahulu 50 liter solar industri per jamnya. Jadi per jam tuh butuh 50 solar untuk memanaskan aspal curah. Jadi bila diasumsikan jumlah solar industri yang dibutuhkan untuk mengolah 100 ton dalam sehari, material untuk menjadi 100 ton aspal hot mix adalah 1000 liter solar industri, atau 10 liter lah dikali 100 itu 100 ton, berarti 1000 liter lah. Proses produksi 100 ton itu aspal hot mix membutuhkan waktu selama 2 jam setelah aspal curah dipanaskan. Nah, terus proses produksi aspal sudah selesai dan kita siap kita gunakan oleh konsumen. Kita lanjut ke mesin dan fasilitas. Yang pertama ada mesin mixer. Mesin mixer itu adalah alat untuk pencampuran di mana agregat yang telah dipanaskan telah melalui timbangan ditakar sesuai dengan komposisi yang diinginkan, selanjutnya dituangkan ke dalam mixer. Mixer tuh kayak mesin mix dengan itulah aspal curah sama aspal hot mix disatuin gitu. Terus yang kedua itu mesin welding atau penimbangan. Alat yang digunakan ini untuk menakar atau menimbang jumlah
masing-masing agregat sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan perusahaan. Proses penimbangan dilakukan dengan sistem komputerisasi atau otomatis. Dengan timbangan digunakan timbangan butiran terlebih dahulu dikalibrasi agar hasil timbangan tersebut dapat akurat. Biasanya timbangan dikalibrasi dengan bobot teringannya 10 kg. Ini dikarenakan berat jenis dari agregat yang terlalu tinggi sehingga timbangan tidak akan akurat, tidak dapat membaca apabila agregat ditimbang di bawah 10 kg. Terus yang ketiga itu mesin burner atau disebut alat pembakar lah, 2 tingkat berbahan bakar ganda yang berfungsi untuk bahan-bahan cair seperti pada boiler dan thermal oil heater. Terus yang keempat mesin pendingin. Mesin pendingin itu merupakan bak tempat penampung material agregat dari tiap-tiap fraksi mulai dari agregat halus sampai agregat kasar yang diperlukan dalam memproduksi campuran aspal panas atau hot mix pada setiap bak masing-masing. Jadi setiap bak masing-masing itu ada ukurannya dari 0,5, 0,10, setengah dan lain-lain. Ada 4. Terus mesin conveyor. Mesin conveyor ini merupakan peralatan sederhana yang dapat bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain sebagai alat angkut suatu barang tertentu untuk kapasitas kecil sampai besar. Jadi kayak barang setengah jadilah, terus lanjut ke proses selanjutnya gitu melalui mesin conveyor. Nah, ini bisa dilihat nih tata letak fasilitas perusahaan Aspal Hot Mix, teman-teman. Nah, kita lanjut ke aspek hukum. Yang pertama itu badan hukum. Jadi PT Aspal Hot Mix ini merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi memiliki kewajiban dan haknya sendiri. Terus yang kedua jaminan-jaminan. Terus perizinan usaha juga. Kita lanjut ke HPP Aspal Hot Mix. Yang pertama itu biaya bahan baku, diantaranya pasir, batu gumuk, aspal curah, dan ongkos kirim. Yang pertama itu pasir dengan ongkos 450.000 dengan kualitas 4.000 kg atau 4 ton. Terus yang kedua batu gumuk dengan ongkos 35.000 per kilonya, kita butuh 50.000 kg atau 5 ton. Aspal curah dengan harga 7.000 dengan kuantitas 6.000 atau 6 ton. Terus ongkos kirim itu 100.000 dengan kuantitas 1. Kita lanjut ke biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang pertama itu ada operator roller, yang kedua operator crusher, yang ketiga operator AMP. Yang pertama itu operator rider dengan harga Rp500.000 dengan kuantitas 1. Terus yang kedua operator crusher dengan gaji atau harga 400.000 dengan kuantitas 1. Terus yang ketiga operator AMP dengan gaji Rp500.000, yaitu operator AMP dengan harga Rp550.000. Ke biaya overhead. Yang pertama tenaga kerja tidak langsung ya dengan harga Rp730.000. Terus listrik dan air dengan ongkos Rp400.000 per bulannya.